Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin rame tuh, kemarin rame. Jadi ketika saya jelasin dalam satu podcast bahwasanya istri itu ditanggung dosanya oleh suami. Tapi yang dipotong cuma sebagian sehingga jadi rame. Kenapa? Lalu ketika sudah dipotong sebagian dikonfrontasi dengan beberapa ustadz yang lain. Misal contoh dengan Buya Yahya jelasin bahwasanya tidak ada hukum penanggungan di dalam suami istri. Dengan ustadz yang lain lagi nggak ada hukum penanggungan. Jadi gini ceritanya, sebenarnya Buya Yahya ya pasti benar. Kenapa? Karena beliau orang berilmu. Maka yang sebenarnya terjadi itu justru orang salah paham. Tapi semuanya sama. Jadi gini ceritanya, jadi gini, di dalam Islam yang namanya transfer dosa itu nggak ada. Kalau situasinya normal, jelas ya. Kita usaha sendiri, kita dapat sendiri. Orang usaha sendiri, orang dapat sendiri. Orang berbuat dosa juga sendiri, kita berbuat dosa juga sendiri. Maka kalau itu benar. Hanya saja ada konsep yang tidak umum. Nah ini yang kita jelasin. Namanya konsep pertanggungjawaban atau responsibility. Responsibility itu begini contohnya. Nih lihat ya. Perkara sederhana tentang responsibility. Contoh, kalau kita punya Bapak kita sudah daftar haji. Bapak kita sudah daftar haji. Terus kemudian sebelum haji meninggal. Sebelum haji meninggal. Nggak usah bicara agama dulu deh. Nggak usah bicara fikih agama. Dia sekarang punya slot haji, betul? Siapa yang harus pergi haji? Keluarganya. Siapa keluarganya? Anaknya. Pasti ditawarin, bapakmu punya slot haji nih. Kamu mau nggak berangkat? Karena harusnya berangkatnya tahun ini, bapakmu nggak jadi berangkat karena meninggal. Gak usah bicara agama dulu ya. Berarti ada keluarganya tersangkut di situ, tersangkut. Teman saya pergi haji tahun kemarin karena bapaknya meninggal. Bapaknya meninggal, dia pergi haji, rezekinya dia. Pertanyaannya, sekarang kita bicara agama nih ya. Haji, harusnya dia haji, meninggal. Maka siapa yang harus menggantikan? Anaknya, atas nama bapaknya. Karena dia anaknya, maka dia harus menyelesaikan niat bapaknya pergi haji. Berarti bapaknya dapat pahala lewat, betul begitu? Sama seperti hadis. Ketika anak Adam sudah meninggal, maka terputuslah seluruh amalnya, betul? Umumnya terputusnya seluruh amal. Kecuali, baru ada transfer nih, ya kan ya, baru ada kecuali 3 jenis. 1, amal jariah, transfer buat dia. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat, kita ngajar, ada orang kemudian ambil manfaat dari ngajar, lalu dapat. Yang ketiga adalah anak yang mendoakan orang tuanya. Dalam banyak hadis yang lain diceritakan bahwasanya kita semua ini bisa nanggung satu sama lain. Bisa nanggung, bisa transfer pahala satu sama lain nanti di akhirat. Ingat gak ada hadis kata Rasulullah orang yang muflis, orang yang rugi. Siapa mereka yang rugi? Bukan yang punya banyak pahala kata Rasul, tapi yang datang dengan pahala yang banyak, lalu kemudian tiba-tiba ada orang datang lalu berkata, dia berbuat begini, dia berbuat begini, dia berbuat begini. Dan di dunia belum minta maaf sama aku, belum selesai ini urusannya, maka diambil pahala-pahalanya untuk orang yang tadi nuntut. Setelah habis semua gunungan pahala itu, dia nggak dapat pahala lagi, maka tetap ada orang yang ngantri nih dizolimin sama dia nih, bisa kebayang ya. Lalu kemudian apa yang terjadi? Dosanya orang-orang yang dizolimi itu diambil ditimpakan kepada dia. Sehingga tadinya dia punya gunungan pahala, sekarang dia punya gunungan maksiat. Makanya orang-orang gak ada yang mau jadi pemimpin. Di dalam Islam gak ada yang mau jadi pemimpin. Tahu gak kenapa? Yang nuntut di Indonesia aja 270 juta. Paham sampai di sini? Yang nuntut 270 juta. Zolim dikit aja nih, nanti di hari akhirat nih, gak enak ceritanya tuh. Kenapa 270 juta nuntut? Satu-satu ngambilin pahala kita tuh. Gimana ceritanya tuh? 270 juta. Makanya ngeri kan? Yang korupsi BLT misalnya gitu kan ya. Yang kemudian bikin pinjol, judi online, termasuk kemudian pihak-pihak berwenang yang gak nutup itu. Gitu, atau bahkan yang turut serta dalam judi online. Ini masalahnya besar. Karena kenapa? Karena itulah orang-orang yang rugi. Nah itu urusan transfer pahala dan pertanggungjawaban. Oke, suami dan istri. Sekarang saya mau nanya. Kalau ada orang tua, anaknya nggak dididik untuk tutup aurat. Nggak sama sekali diajarin. Bahkan diajarinnya begini, yang namanya tutup aurat itu kan budaya Arab.
Sekarang mah beda. Yang penting sekarang mah rapi dan sopan. Tidak perlu lagi kerudungan karena itu zaman dulu. Toh katanya para ulama juga berbeda pendapat, jadi nggak usah tutup aurat aja. Itu yang malah diomongin sama anaknya. Pertanyaan saya nih, anaknya nggak nutup aurat. Ajaran siapa? Ayah bundanya. Nanti Allah nanya ke dia di yaumil kiamah. Kamu kenapa nggak nutup aurat? Mati dalam keadaan menutup aurat. Dia bilang, yang ngajarin siapa? Bapak ibu saya. Panggil orang tua sini kamu. Kamu ngomong apa sama anakmu? Paham sampai di sini? Jadi dalam situasi umum nggak ada pertanggungjawaban, nggak ada transfer pahala. Tapi dari situ responsibility-nya jelas bagi orang tuanya yang ngajarin dia. Jelas sampai di sini? Oke, sekarang lihat. Seorang anak perempuan yang nanggung dosa dia, kalau dia berbuat dosa dan nggak diajarin adalah siapa? Bapaknya. Karena kewajiban mendidik ada pada bapaknya. Begitu sudah diserah terimakan, saya nikahkan anak saya Fulanah binti Fulan kepada kamu dengan mas kawin segini tunai, saya terima nikahnya dengan mas kawin segini tunai, selesai. Apa yang ditransfer di situ? Pertanggungjawaban. Maka sejak saat dia ijab qabul, tahu artinya ijab qabul? Serah terima. Ini saya serahkan anak saya kepada kamu, berbuatlah seperti saya, berbuat baiklah seperti saya kepada anak saya, kasihlah dia makan yang baik seperti saya kasih makan, dan didiklah dia sebagaimana saya didik dia. Karena kalau mulai dari sekarang dia berbuat dosa, yang ditanya Allah bukan saya lagi, tapi kamu. Makanya konsep cerai itu ada. Ketika seorang suami nggak mau lagi tanggung jawab bagi seorang istri, yang diajarin nggak mau, mendingan daripada saya ditanya sama Allah, mendingan kamu sendiri aja. Karena kamu nggak mau tobat dari perbuatan burukmu, aku nggak mau tanggung jawab kata suaminya, cerai. Ketika sudah terjadi cerai, lepas tanggung jawabnya. Sampai di sini paham? Maka ada tanggung jawab namanya. Berarti kalau ada seorang suami, dia kemudian sama istri ya, nggak mendidik istrinya, maka istrinya bermaksiat, mau dia tahu, mau dia nggak tahu, dia tetap ditanya oleh Allah. Paham sampai di sini? Contoh ya, saya punya istri misalnya, dia nggak sholat wajib, maka saya nggak ngajarin dia tentang kewajiban sholat berjamaah. Mau dia nanti nggak sholat, saya tahu, saya nggak tahu, tetap dia dosa dan saya dosa. Karena tugas saya apa tadi? Dan saya belum melakukan tugas saya. Tapi kalau suaminya sudah ngajarin, sudah kemudian ngasih tahu ini yang salah, ini yang benar, ini udah saya beli ini hijabnya udah saya beliin yang paling bagus nih, berhijab ya, ini sudah saya beliin sajadah, yuk kita sholat bareng yuk. Dia tetap gak mau, maka suaminya gak dosa lagi. Karena tugas suaminya adalah mendidik. Nah jadi kalau ketemu orang kantor, gimana cara ngomong yang gampang? Cara ngomongnya sederhana, suamimu ngasih nafkah kamu atau enggak? Ngasih, tandanya apa? Tanggung jawab. Maka kalau dia tanggung jawab soal nafkahmu, apa yang kamu lakukan buruk itu dia juga tanggung jawab. Mudah kan? Kalau dia bilang enggak suami enggak tanggung jawab sama aku, ya udah besok gak usah dikasih nafkah. Bisa dipahami maksudnya? Ya nafkah itu adalah pertanggungjawaban yang paling sederhana. Makanya kata Allah, wabima anfaku min amwalihim. Dan ketika laki-laki memberikan nafkah bagi istrinya, itu adalah tanda bahwa saya nanggung kamu. Gitu maksudnya ya. Maka dia harus balas dengan berbuat baik pada suaminya. Kan gitu, ya sederhana aja. Kalau dia gak merasa ditanggung sama suaminya, ya berarti harusnya gak usah dinafkahi juga. Nah nafkah itu bentuk pertanggungjawaban. Itu cara yang paling mudah. Insya Allah jelasin aja. Jadi gitu ya tentang pertanggungjawaban. Baik. Tepat seperti kata saya tadi ya berarti ya. Kalau sudah diomelin pasti pergi dari rumah ya. Oke. Baik saya coba jelasin lagi. Otak laki-laki itu dia otaknya penyelesai masalah. Jadi kalau dia mau melakukan sesuatu, biasanya laki-laki itu harus tahu apa yang pengen dicapai. Itu fitrah. Artinya gini, nggak usah beragama apapun, jangankan dia Islam, mau beragama apapun, otak laki-laki itu ketika dia dilihat sesuatu, dia selalu cari solusi. Dia selalu cari pemecahan masalah. Contoh ya, kalau misalnya laki-laki disuruh pergi ke mall, dia akan nanya, saya mau ngapain? Gitu kan ya. Kalau perempuan disuruh pergi ke mall, perlu nggak saya mau ngapain? Karena pergi ke mall sudah tujuan bagi cewek. Laki-laki enggak, dia harus ada list apa yang harus mau dia lakukan. Maka bagi laki-laki itu lebih mudah. Contoh misalnya ya, istri saya bilang gini, Bi
pergi keluar yuk jalan-jalan. Nah itu kepala saya udah pusing tuh. Jalan-jalan itu nggak diterima sama otak saya. Karena jalan-jalan tuh nggak ada tujuannya. Paham ya? Paham nggak sampai di sini? Jalan-jalan tuh bagi saya random. Bagi istri saya jalan-jalan tuh sudah tujuan. Tapi contoh misalnya, Bi pergi yuk jalan-jalan. Kemana? Beli makan ini. Ah itu ada ukurannya tuh bagi saya tuh. Oke yuk pergi. Nah itu otak laki-laki penyelesai masalah. Tapi bisa bagi laki-laki bila apapun yang di dalam otaknya itu sudah di list dan itu nggak bisa selesai, dia kabur. Dia kabur. Itu otaknya laki-laki. Otaknya laki-laki itu adalah fight or flight. Berantem atau lari. Gampangnya gitu ya. Jadi hadapi atau tinggalkan. Nggak ada tengah-tengah. Otak laki-laki nggak ada tengah-tengah. Maka jangan kasih loadnya terlalu banyak. Sekali lagi gini ya. Pertama ya. Saya tidak memungkiri, kan sudah saya bilang banyak laki-laki yang bajigur, tidak bertanggung jawab, jelas ya? Banyak. Tapi yang kita bicara adalah kalau kita masih bisa untuk memperbaiki keluarga kita, kita akan coba apapun untuk bisa memperbaiki keluarga kita, benar nggak? Nah maka yang saya kasih ini berlaku bagi laki-laki yang normal atau laki-laki yang masih punya fitrah. Caranya gimana? Balikin dulu fitrahnya dia. Laki-laki itu dia punya otak penyelesai masalah. Maka laki-laki manapun gak akan bisa diem kalau sesuatu yang di bawah tanggung jawabnya itu bermasalah. Makanya laki-laki normal pasti cari nafkah. Laki-laki normal pasti keluar rumah karena dia mau untuk merasa berharga. Dia kan penyelesai masalah, dia merasa berharga. Nah berarti kalau ada laki-laki, contoh ya, laki-laki didiemin aja. Harusnya dia tanggung jawab karena dia lihat istrinya, dia lihat anak-anaknya, semua bergantung pada dia, maka dia tanggung jawab. Itu laki-laki fitrah. Maka contoh ya, tidak perlu buat seorang laki-laki untuk S3 untuk bisa nyari nafkah. Banyak enggak di Instagram yang kita lihat? Anak-anak mereka kuliah, mereka kemudian wisuda, bapaknya ternyata seorang tukang becak. Bapaknya seorang tukang ojek online. Lalu kemudian mewisuda anaknya, teman-temannya datang pakai ojek online semua. Banyak kan ya? Artinya apa? Secara fitrah, laki-laki itu bertanggung jawab secara fitrah. Nah pertanyaannya kenapa fitrahnya ini nggak jadi normal? Bisa jadi tadi karena dia merasa senantiasa diremehkan. Dia senantiasa merasa dirinya itu direndahkan. Sehingga dia dia kabur daripada tanggung jawabnya. Makanya terhadap laki-laki coba. Kan kita udah coba, kalau ibu ngomel kan sudah coba tuh, kabur ya kan ya. Kalau kita ajak ngobrol terus kita udah coba, dia diem. Makanya kita coba dengan cara yang lain. Tadi siapin teh dulu, diajak ngobrol. Walaupun dia lagi santai-santai, diajak ngobrol aja. Udah jangan dipusingin dengan tanggung jawab. Mungkin dia lagi ngubur itu, tapi itu masih ada, udah diajak ngobrol aja. Lalu kemudian selama ini misalnya yang ngurusin siapa? Ibu. Nah ibu coba misalnya, ibu berbagi, ya saya coba untuk bantu kamu. Tapi ini ternyata uang sudah habis. Tapi jangan sama sekali diarahin kepada bapaknya. Ajak ngobrol aja, yang penting naik dulu harga dirinya. Dia merasa bahwa dia punya kepentingan di dalam keluarga ini. Anakmu tuh keren loh, dia sekarang sudah anaknya umur berapa ibu misalnya? Udah pada rumah tangga ya, nasib kalau gitu. Cucu ada? Nah cucu ada 3, bawalah cucunya ke rumah. Bawa cucunya ke rumah, ajak main walaupun berkekurangan. Tapi minimal dia jadi tahu, oh ya dia punya sesuatu yang harus dia capai. Dia punya sesuatu yang harus dia tuju. Ini yang fitrahnya dulu dinaikin bahwa dia tuh laki-laki. Bahwa kamu sekarang udah jadi kakek lo, ayo panggil eyang, salim dulu sama eyang. Dan ngobrol sama eyang, ajak main eyang. Nanti kalau cucunya ngajak main dia kan pasti mau jajanin cucu-cucunya kan ya. Harusnya kan ya. Oh suka main sama cucunya, yang jajanin dia siapa? Cucunya yang jajanin kakeknya, kan enggak kan? Nah bapaknya ngasih, ya enggak apa-apa. Nah ini membuat dia akhirnya punya rasa tadi bahwa dia itu punya peran, dia itu punya sesuatu tanggung jawab. Nah ibu juga perlu mungkin ajak dia jalan-jalan lagi, kamu sekarang lagi nganggur ya? Nah mumpung nganggur yuk ikut yuk pergi ke puncak jalan-jalan. Iya gak usah beli apa-apa. Itu kan ya, mau pergi ke sini, wah ternyata kita nggak punya duit ya, itu nggak apa-apa. Yang penting dia punya peran. Fitrahnya dibangkitin dulu. Umurnya berapa ibu? Bapaknya sudah 60. Nah sampai seperti itu ajaklah pelan-pelan pergi kajian. Berarti kan sudah gak kerja lagi kan. Yuk temenin yuk ikut pergi kajian.
kajiannya memang khusus orang pengangguran kok, bilang gitu. Karena ustadznya juga pengangguran gitu bilang. Nah jadi nggak apa-apa diajak, ya udah nomor 60 kan ya bagus lah. Oh biasanya suka ikut, nah, alhamdulillah kalau ikut. Kalau ikut mah bagus, kalau ikut mah udah nggak usah diomongin lagi, ikut aja nggak apa-apa. Nanti insya Allah apa yang kita sampaikan mudah-mudahan membuka pola pikir. Karena kenapa? Karena laki-laki itu memang kadang-kadang nggak usah diobati, didiemin aja kadang-kadang sudah bisa kok, asal kita support aja terus. Didiemin makin jadi, selama nggak bermaksiat menurut saya ibu yang sabar. Contoh ya, selama nggak pinjol ya, judi online misalnya. Nah, selama nggak gitu nggak apa-apa dilayani aja, sabar. Karena bisa jadi gini ya, ada dua tipe orang. Ada tipe orang kayak saya yang berusaha mencari kebaikan-kebaikan pahala. Jadi yang saya berharap itu adalah lewat dakwah saya dapat pahala, maka saya nggak bisa diem. Saya bangun program, saya bikin acara, saya bikin kesibukan dan segala macam. Jadi jangan tanya saya, Ustadz hari ini sibuk nggak? Setiap hari saya sibuk, karena saya nyari pahala. Tapi ada orang yang nyari pahalanya dapat dari mana? Dengan tidak melakukan dosa. Nah mungkin suaminya ibu lagi proses begini. Jadi lagi prosesnya dia nggak melakukan yang baik, tapi dia menjauh yang buruk minimal. Contoh ya, yang parah kan kalau sudah umur 60 tahun judi online, 60 tahun pinjol, 60 tahun masih melakukan keburukan-keburukan. Nah itu prioritas memang yang harus digarap. Tapi kalau misalnya sholatnya masih, lalu kemudian dia tidak berbuat maksiat, minimal sabar dulu. Karena saya tahu ibu-ibu tuh punya banyak harapan. Ketika punya suami, pengen suaminya tuh kayak Abu Bakar, kan gitu kan ya. Tapi kadang-kadang suami ibu mungkin ya abu yang lain. Gitu kan. Saya punya teman, dia datang saya nangis-nangis, dia komplain, tahu nggak komplainnya apa? Ini Ustadz suami saya sholatnya tidak di masjid. Saya bilang dia sholat gak? Sholat. Sholat wajib tinggal gak? Gak tinggal Ustadz, tapi gak mau di masjid. Sabar dulu. Saya bilang sabar dulu. Kenapa? Karena itu sudah bagus. Tinggal kalau kita sabar, lalu kemudian kita hargai dia lebih, kita ajak komunikasi, mudah-mudahan Allah berikan hidayah lewat kesabaran kita, lantas dia coba-coba untuk sholat di masjid. Kan gitu kan ya. Karena memang ya rezeki orang beda-beda. Tadi ada rezekinya nyari kebaikan, ada yang rezekinya pahalanya adalah lewat untuk tidak berbuat keburukan. Nah dilanjutkan tuh. Jadi Bapak nganggur ya hari ini ya? Iya nganggur, ya udah ajak jalan-jalan kemana. Pengajiannya kalau ikut ya alhamdulillah gitu kan ya. Kalau ikut ya berarti sudah datang ke sini, sudah dengar, itu sudah bagus dan insya Allah akan berubah mudah-mudahan gitu ya. Jadi sabar tuh nggak ada batasnya insya Allah. Ya kalau ada yang lain silahkan.